saya itu spesialisasi saya di renang jarak jauh. Kalau di kolam itu 400, 800, 1500. Tapi selain itu juga saya atlet open water. Open water itu renang perairan terbuka. Itu tandingnya bisa di danau, sungai atau di laut. Dan jaraknya 5 sampai 10 km. Kalau tahu sih, lo sembarangan ngomong pasti bawa-bawa lah. Oh, 5-10 km di air. Ngos-ngosan kali gue mah kelelep. Itu dari umur berapa berenangnya? Maksudnya umur berapa berenang dulu selama 5-10 km? Memulai jenjang berenangnya itu dari umur berapa? Pertama kali saya latihan renang itu kelas 2 SD. Kelas 2 SD, sekarang saya umur 26, jadi udah hampir 20 tahun saya latihan renang. Wow. Saya tuh baru tahu loh, kalau saya pikirnya ya kalau atlet renang tuh di kolam renang aja gitu loh, nggak ada yang mikir kalau ada open air, open water ya, open air mau udara ya, oke, open water kayak gitu. Open water, ada perbedaannya nggak sih yang terasa sekali antara yang di kolam renang yang 400, 800 dan berapa tadi sebelum 1500 versus 5 dan 10 kilo di open water? Yang pasti kan kalau di laut kita berani di alam, jadi banyak tantangan, banyak hambatan juga. Jadi pengalaman sih yang paling utama kalau di laut itu saya pribadi udah hampir mulai pertama kali itu 2011, jadi udah hampir 10 tahun lebih. Dan yaitu setiap venue, setiap tempat pertandingan berbeda karakteristiknya satu sama dengan yang lain. Jadi makin sering tanding, jadi harus pintar membaca ombak, terus belum lagi ada binatang-binatang kayak ada ubur-ubur. Itu sih yang paling kita hadapin hampir tiap hari. Bahkan ada scratch mark saya di di tubuh saya gara-gara kena ubur-ubur. Jadi itu salah satu risiko yang ada kalau berenang di laut. Tapi terlebih lagi karena saya suka, jadi saya lupa. Oke. Berarti kalau untuk menghadapi kondisi lapangan yang ekstrim seperti itu, latihannya itu bagaimana jadwal latihannya? Seminggu berapa kali atau jangan sehari berapa kali? Dalam seminggu itu saya bisa 9 atau 10 kali di air doang. Sehari jadi ada yang 2 kali. Belum lagi ditambah latihan di gym atau di lapang gitu ya. Jadi tambahannya mungkin dalam 1 minggu itu 15 kali saya latihan. Dan saya diminta olahraga seminggu sekali aja ogah banget. Oh my god. Berarti fisiknya kan harus diterpa dengan kegiatan fisik yang gelok gitu ya kalau bahasa kita. Sekali latihan itu berapa lama durasinya? Kalau untuk durasi tergantung miles-nya, jadi ada 1,5 jam sampai 3 jam. Itu dalam sekali latihan saya bisa sampai 5.000 sampai 10.000 meter berenang. Tangan nggak keriput? Nggak keriput lagi kayaknya sekarang. Wow, ya maksudnya kan kita kan kalau mandi kelamaan aja berendam kan tangan keriput ya. Ini itu mah kayaknya udah langsung beradaptasi ya. Oke, Fadlan mengkonsumsi Usana? Saya semenjak pertengahan 2016 pertama kali minum Usana. Itu ya kan kita sebagai atlet tuh kadang lupa ya, bahkan pelatih-pelatih juga banyak yang belum suggest buat kita minum suplemen atau recovery yang baik. Jadi banyak kan dari kita taunya jadi atlet hebat itu latihan. Tapi sebenarnya di samping itu yang jauh lebih penting juga recovery dan suplemen kita. Pelatih saya itu dia dulu mantan atlet, dia juga olimpian dan dia juga konsumsi suplemen. Terus dia saranin saya buat konsumsi Usana. Dan balik lagi karena Usana ini dipercayanya bukan hanya kalangan biasa, tapi ya olimpian, juara dunia. Kawan saya juga atlet renang Malaysia, kita bersahabat baik. Dia juga konsumsi Usana. Jadi family Usana ini memang besar ya di kalangan atlet ini, benar-benar banyak banget, besar banget. Impactnya juga terhadap saya. Itu sih yang bikin saya yakin bahwa Usana ini salah satu suplemen yang pastinya aman dari doping seperti tadi udah disebutin. Karena sebagai seorang atlet itu berkala kita dalam 1 tahun bisa mungkin 6 kali pertandingan, dan di pertandingan itu pasti ada tes doping via urin. Oh iya benar. Karena dari tadi saya dengerin
ikutan bengong. Udah latihannya banyak banget. Terus saya kaget 2016 sudah mengkonsumsi Yusana. Saya aja baru 2020. Lebih duluan kenal Fadlan ke Yusana daripada saya ya. Oke. Jadi waktu itu ya tadi pelatih saya ajakin, terus banyak kawan-kawan di renang senior saya, terus teman juga yang udah konsumsi Yusana. Jadi itu sih yang bikin saya yakin. Karena Yusana ini ya pasti saya itu tadi saya tes doping udah lebih dari 10 kali. Alhamdulillah sampai sekarang udah ada. No problem, lolos semua. Padahal Yusananya rutin dari tahun 2016. Iya, rutin. Apa aja yang dikonsumsi? Catat biar. Sebenarnya tadi udah ada tuh di slide, jadi yang pasti proposal, saya udah pasti ya, Matrikalti, terus Biomega, Hepasil, terus Capinon juga, banyak Fiber G juga tambahannya karena kita butuh serat yang bagus, betul. Jadi ya hampir semuanya udah saya coba, bahkan semuanya saya coba sebenarnya. Seriously, segitu banyaknya. Ya pasti aman ya. Dan setelah tahu bisa 6 kali kompetisi, lolos semuanya karena memang tidak ada kandungan doping. Betul. Dan ini dikonsumsi rutin pula setiap hari, nggak ada isu apapun. Nggak pernah. Tadi sebenarnya di-mention sedikit 2016 akhir menjelang PON ya, waktu itu saya sempat cedera bahu. Sebenarnya renang itu olahraga yang paling nggak rentan sebenarnya sama cedera. Tapi karena itu tadi volume latihan saya yang memang banyak, bisa sampai ribuan tadi, saya itu cedera bahu. Dokter memang ada penanganan medis juga. Waktu itu saya ada suntik plasma namanya. Tapi di samping itu saya vakum berenang satu bulan, dan selama 1 bulan itu saya konsumsi Proposa yang ada kandungan glukosaminnya tadi, sama dia itu saya double banyak. Karena dalam 1 bulan tuh saya kembali lagi latihan dan no problem. Wow. Proposa itu dipakai buat sendi kan ya? Buat sendi. Glukosamin yang punya mereka luar biasa. Ini pertanyaan tuh. Ini asli dari saya ngobrol nih 2 pertanyaan semua soalnya. Selain Fadlan di keluarga ada yang mengkonsumsi Yusana juga nggak? Adik saya pasti. Adik saya juga kebetulan atlet renang. Kemarin juga dia baru pulang dari SEA Games di Kamboja. Oh oke. Ya. Oh dengan semua skandal dan cerita. Ya. Ya bukannya di streaming nggak usah nanya gitu oke. Nah sabar. Oke. Ya, ya pasti itu sih. Orang tua saya juga minum. Orang tua saya pernah jatuh, ankle-nya pernah patah, sampai sekarang masih konsumsi Proposa. Wow, jadi kita tahu ya produk andalan Fadlan di Yusana adalah Proposa. Di sini yang mengkonsumsi Proposa juga siapa? 1, 2, 3, 4. Luar biasa banyak ya. Bob, Proposa buat sedih-sedih loh. Biar gerakannya makin yakut. Benar. Member, benar. I see, luar biasa. Oke, kalau memang Fadlan sudah melihat dan merasakan selama 2016 sampai 2023 ini 7 tahun, hampir 7 tahun mengkonsumsi Yusana, lolos dalam setiap tes untuk kompetisi internasional, adik juga, orang tua juga. Ada nggak sih pesan buat Yusana Family hari ini yang ingin supaya menjadi pegangan mereka dalam memilih suplemen ataupun ya bisa dikatakan ini mungkin tips kalau ntar Yusana Family ada yang ingin mengajak teman-temannya untuk bergabung menjadi Yusana Family? Iya, yang pasti saya sebagai atlet itu butuh asupan yang baik. Gak hanya sebagai atlet tapi orang tua saya juga pun konsumsi. Jadi yang nggak mesti atlet itu sebenarnya butuh banget yang namanya suplemen, karena tadi sempat disinggung bahwa yang kita konsumsi itu nggak semuanya baik, mungkin baik sumbernya tapi pemrosesannya nggak baik. Jadi itu sih yang bisa caranya kita biar bisa seimbangkan itu dengan suplemen dan suplemen yang Yusana ini sudah pasti dipercaya sama atlet. Yang pastinya kalau dipercaya sama atlet itu dalam jangka panjang seperti Mbak Anya bilang tadi itu aman dan nyaman juga buat tubuh kita karena nggak ada efek apa-apa. Bahkan Pak Charles waktu itu saya pernah dengar juga lebih dari 20 yang dia konsumsi dalam sehari dan itu aman, nggak masalah. Jadi sama sekali aman, clear, dan yang pastinya bisa dipakai segala usia. Jadi benar-benar luar biasa pasarnya, besar banget. Luar biasa. Fadlan tadi benar.
sering jumpa ngobrol, terus ya dia sering banyak cerita tentang dia sebagai atlet busana seperti apa, bahkan dia aktif juga di bisnisnya. Jadi saya sering lihat postingan dia di Instagram. Jadi ya itu salah satu oke, jadi bisa aja di jangka panjang ke depannya mungkin. Boleh juga nih. Oke, Fadlan terima kasih banyak loh. Udah sharing di sini, tidak hanya cerita pengalaman pribadinya juga, dan menjadi saksi hidup, bukti hidup bagaimana mengkonsumsi Usana it's safe untuk para atlet, dan itu menjadi satu wujud nyata bahwa kenapa kalau atlet saja bisa percaya pada Usana, kenapa kita tidak? Itu dia. Terima kasih banyak ya Fadlan. Sukses. Ada waktu dan rencana mau bertanding di mana? Supaya kita bawa bendera Indonesia. Rencana bulan Juli nanti saya pergi ke Jepang, ada kejuaraan dunia itu open water. Jadi itu saya besok tanding 10 km di